Baiklah, perkenalkan nama saya Leni Priskatamba dengan NIM A1C1199035 dari kelas reguler B 2019. Adapun di sini saya membuat video yaitu untuk menjawab soal ujian tengah semester Kimia Organik 3. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 6, yaitu temukan sekurang-kurangnya 3 gugus fungsi turunan flavonoid yang memiliki peran penting dalam menentukan peningkatan aktivitas biologisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian flavonoid. Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6. Artinya, kerangka karbonnya terdiri atas 2 gugus C6 atau cincin benzena tersubstitusi, disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga dapat ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan. Flavonoid adalah kelas senyawa yang disajikan secara luas di alam. Flavonoid ditemukan pada tanaman yang berkontribusi memproduksi pigmen berwarna kuning, merah, orange, biru, dan warna ungu dari buah, bunga, dan daun. Flavonoid termasuk dalam famili polifenol yang larut dalam air. Flavonoid merupakan senyawa polar, sehingga dapat larut dengan baik dalam pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol, aseton, dan dimetilformamida. Karena flavonoid digabungkan dalam bentuk glikosida, campuran pelarut yang disebutkan di atas dan air adalah pelarut yang baik untuk glikosida flavonoid. Flavonoid dibagi menjadi flavonol, flavonoid, flavonol, isoflavon, anthosanin, dan proanthosanidin. Flavonoid memiliki 3 subkelas utama, yaitu flavonol, flavonoid, dan isoflavon. Pembagian ini didasarkan pada ada tidaknya gugus keton pada posisi 4 ikatan rangkap antara C2 dan C3 atau gugus hidroksil pada posisi 3 pada cincin C. Aktivitas biologis beberapa kelompok flavonoid terutama dalam hal antioksidan, di mana aktivitas antioksidan flavonoid secara in vitro tergantung pada susunan gugus fungsi pada struktur inti, konfigurasi dan jumlah gugus hidroksil berpengaruh nyata terhadap mekanisme aktivitas antioksidan. Nah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi flavonoid dan strukturnya. Yang pertama yaitu flavon, di mana flavon ini merupakan flavonoid yang sering ditemukan pada daun, buah, dan bunga dalam bentuk glukosida. Beberapa contoh senyawa flavon adalah apigenin, luteolin, luteolin 7-glukosida, akatekin, dan baicalin. Struktur flavon sendiri terdiri dari ikatan rangkap antara posisi 2 dan 3, serta memiliki keton pada posisi 4. Sebagian besar flavon memiliki gugus hidroksil pada posisi 5. Dan yang kedua yaitu flavonol. Flavonol merupakan flavonoid dengan gugus keton. Senyawa flavonol diantaranya adalah quercetin, miricetin, picetin, galangin, morin, rutin, dan robinetin. Perbedaan antara flavonol dengan flavon terdapat pada gugus di posisi 3 pada cincin yang memungkinkan terjadinya glikolisasi. Aktivitas farmakologi yang dimiliki flavonol adalah antioksidan. Gugus aromatik cincin B merupakan gugus yang bertanggung jawab atas aktivitas flavonol karena ikatan rangkap konjugasi pada nomor 2 dan 3 memiliki kemampuan untuk perpindahan elektron dari cincin B menuju radikal bebas dan memecah radikal bebas. Dan yang terakhir yaitu kalkon. Nah, kalkon ini merupakan flavonoid yang unik karena dibedakan dengan tidak adanya cincin aromatik C yang merupakan basis rangka dari flavonoid itu sendiri. Senyawa kalkon diantaranya adalah fluorizin, arbutin, fluoretin, dan clarkonaringenin.
Aktivitas farmakologi yang telah diteliti menunjukkan potensi sebagai steroid genesis modulator pada enzim 3-beta hidroksisteroid dehidrogenase. Selanjutnya yaitu aktivitas biologisnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas biologis dari flavonoid. Yang pertama yaitu anti-inflamasi. Inflamasi adalah peradangan sebagai akibat mekanisme perlindungan diri terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Saat zat asing masuk ke dalam tubuh, tubuh bereaksi dengan melepaskan senyawa prostaglandin, leukotriene, interleukin, nitrit oksida, dan proinflamatori sitokin. Inflamasi terjadi akibat integrasi enzim COX-1 dan COX-2 dengan prostaglandin. Enzim COX-2 yang dihasilkan maka menstimulasi rasa sakit. Umumnya sifat antiinflamasi ini diakibatkan oleh ikatan rangkap karbon dengan karbon. Yang kedua yaitu antioksidan. Flavonoid erat kaitannya dengan antioksidan karena memiliki kemampuan untuk memecah radikal bebas. Mekanisme pencegahan radikal bebas oleh flavonoid dapat dibagi menjadi 3, yaitu memperlambat pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS, memecah ROS, dan meregulasi atau proteksi dengan antioksidan. Terdapat pada cincin B dianggap mempunyai peran penting dalam pemecahan ROS. Yang ketiga yaitu antidiabetes. Penyakit diabetes melitus merupakan keadaan di mana glukosa darah berlebihan dan insulin tidak dapat mengkompensasi kelebihan glukosa tersebut. Dalam sel HEP-G2 terdapat sodium glucose cotransporter atau SGLT yang mengatur kadar glukosa darah. Pada pasien diabetes, SGLT mengalami mutasi dan menyebabkan keadaan hiperglikemi. Flavonoid memiliki gugus C aryl glukosid yang menginhibisi SGLT dengan mekanisme memutus ikatan glikosida pada SGLT. Flavonoid jenis kalkon dianggap potensi sebagai antidiabetes karena efektif sebagai alfa glukosidase yang berfungsi mengatur homeostasis gula. Dan yang terakhir yaitu antibakteri. Flavonoid disintesis pada tanaman salah satunya untuk melindungi diri dari infeksi bakteri. Aktivitas antibakteri flavonoid telah banyak diuji secara in vitro dan menunjukkan aktivitas terhadap banyak bakteri. Contoh flavonoid yang telah terbukti mempunyai aktivitas antibakteri adalah apigenin, galangin, naringenin, epigalokatekin galat, dan derivatnya, flavon dan isoflavon. Hasil yang didapatkan yaitu flavon, quercetin, dan naringenin terbukti memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.